Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Epifani. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita telah berada di hari kelima di tahun yang baru. Dan hari ini juga Gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Di dalam perayaan ini kita merayakan peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada para Majus yang juga merupakan simbol dari Yesus menampakkan kekuatan, kewibawaan, dan keagungannya kepada seluruh bangsa yang diwakilkan oleh para Majus. Menariknya, di dalam peristiwa ini para Majus rela menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari Yesus dan mengandalkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan tuntunan bintang. Perayaan ini hendak memberikan makna kepada kita bahwa di awal tahun ini tujuan pesiaran hidup kita ialah semata-mata untuk mencari Yesus sebagai suatu perjalanan rohani yang penuh lika-liku perjuangan jatuh bangun iman kita. Seperti para Majus, kita menggunakan pengetahuan, kebijaksanaan, harta, dan apapun yang kita miliki untuk senantiasa mencari Yesus di dalam hidup ini. Bahkan ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, yang kita lakukan ialah seperti para Majus, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Sebenarnya perayaan Epifani ini yang terjadi di Perjanjian Baru telah dinubuatkan di Perjanjian Lama, khususnya di dalam bacaan pertama hari ini. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berkata kepada Yerusalem, "Terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Nubuat ini persis terjadi di dalam bacaan Injil. Para Majus adalah perwakilan dari bangsa-bangsa dan raja-raja yang berduyun-duyun datang kepada bayi Yesus. Karena di atas bayi Yesus itu ada terang besar yang telah menuntun para Majus dari tempat mereka masing-masing. Hal ini menjadi simbol di mana penyelenggaraan kasih Allah telah diwartakan ke seluruh bumi. Bahkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menulis dengan sangat indah. Orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama bernubuatkan tentang perayaan Epifani hari ini dan bacaan Injil menceritakannya secara detail. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari perayaan ini, tetapi saya suka mengajak kita semua untuk merenungkannya dalam terang tahun Jubileum 2025 ini. Seperti para Majus, kita semua adalah pesiara yang sedang mencari pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu Yesus sendiri. Karena itu di awal tahun ini, perayaan Epifani mengajak kita bahwa tujuan pesiaran kita sepanjang tahun ini ialah semata-mata mencari Yesus. Mencari Yesus yang adalah sang pengharapan yang tidak mengecewakan. Kedua, Bapak Kardinal Suharyo dalam misa tahun baru di Paroki Makale, Bapak Kardinal mengatakan dengan sangat indah perbandingan antara optimisme dan pengharapan. Beliau mengatakan bahwa optimisme adalah situasi psikologis bahwa semua akan baik-baik saja. Dan dengan tekad berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan.
optimisme bernilai manusiawi, sehingga jika optimisme tidak terwujud, maka orang dapat kecewa. Sedangkan harapan dalam terang kitab suci bermakna rohani. Ia ada dalam koridor penyelenggaraan ilahi. Pengharapan itu berarti yakni bahwa Tuhan akan membimbing, menyelenggarakan, dan menyempurnakan. Jadi, ketika harapan tidak terwujud, maka orang takkan kecewa karena ia percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Jika keliru, Tuhan akan tuntun. Jika tidak sempurna, Tuhan akan sempurnakan. Karena itu, di tahun yang baru ini, di awal tahun yang baru ini, marilah kita bertekun di dalam pengharapan yang adalah milik Tuhan sendiri. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menyuarakan bahwa pewartaan Injil itu juga ditunjukkan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam arti tertentu, pengharapan itu juga patut kita wartakan di dalam hidup kita masing-masing, sehingga kabar sukacita Injil pun diwartakan dan dimaknai oleh orang-orang di sekitar kita, juga di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita pun dapat menjadi Injil yang hidup. Jika di dalam hidup kita, entah di titik tertinggi kehidupan kita maupun di titik terendah hidup kita, dan kita tetap berpegang teguh dalam pengharapan Tuhan, saat itu juga kita sedang menjadi saksi akan pengharapan Tuhan sendiri. Kita menjadi saksi bahwa dengan berjalan bersama Tuhan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan itu, kita tetap kuat dan kita tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati kita semua.